Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin J. Kijo. Impian terbesar saya adalah saya ingin membentuk studio saya sendiri dan saya ingin membuat karya yang berdampak. Saya dan keluarga berasal dari NTT. Mama saya sudah berhenti bekerja semenjak 3 tahun lalu dan ayah saya terkena PHK tahun lalu. Dari keadaan keluarga yang kurang, saya berambisi untuk merubah nasib keluarga saya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Saya menyadari pendidikan berkuliah itu penting ketika saya melihat kakak-kakak graduate YDP. Dari Kak Maraja, saya menyadari bahwa pendidikan SMK tidaklah cukup karena dapat membatasi akses kita mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Tetapi Kak Maraja sering bersaksi untuk mengejar impiannya, ia akan terus berusaha dan melakukan yang terbaik agar bisa mencapai impian tersebut. Orang yang berpengaruh dalam kehidupan saya adalah Kak Karlina karena beliau membantu saya menghadapi isu yang saya alami. Beliau membimbing saya menjadi mentor selama 1 tahun lamanya untuk memperbaiki mental health atau pola-pola yang buruk dalam kehidupan saya. Jika ada sponsor yang percaya untuk membantu saya melanjutkan pendidikan, itu akan mengubah kehidupan saya. Oleh karena itu, saya mengajak untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan melalui YDP College Scholarship. Thank you ICA for helping us cover 21% of Edo, Kevin, and Surya's entrance school fees through Creating Hope booth sales last month. How do we cover the rest? Just for the enrollment and first semester cost, we need 400 people from ICA East and West to give 207,375 rupiah each before the end of May. We also still need monthly pledges for the rest of their 4-year education. Please fill out the form by scanning this QR code so we can keep track of your giving. Big thanks to ICA Media, Untay Studio, Glenn Rohadian, and David Chaya Kusuma for helping us make this video. And we praise God for you all. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA Kids Camp akan segera hadir pada tanggal 26 hingga 28 Juni untuk anak-anak SD kelas 4 hingga 6. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih lanjut, cukup klik kode QR berikut. Daftar sebelum 5 Mei untuk mendapatkan harga early bird. Pendaftaran camp akan ditutup pada 31 Mei. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan anak Anda. ICA Mission Trip ke Papua akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Juni. Kita akan membangun gedung nomor 87 hingga 90. Selain itu, kita juga akan melayani komunitas gereja setempat melalui pelayanan kaum wanita, serta seminar media dan penyembahan. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dengan slot yang terbatas. Biayanya 5 juta per orang. Pendaftaran ditutup pada 19 Mei. Daftar hari ini dan mari bangun kerajaan Allah. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah online Bahasa Indonesia ICA. Kita sekarang masih di dalam seri yang sama yaitu Dibebaskan yang diambil dari Kitab Galatia yang dimana pada hari ini berjudul Identitas Baru. Dan juga saudara pada minggu ini kita akan mengadakan komuni. Jadi Bapak Ibu saya persilakan untuk menyiapkan roti dan jus yang akan kita lakukan bersama-sama nanti pada menjelang akhir ibadah kita nanti. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, yang memberikan kepada kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kami dapat memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya Kau berbicara kepada setiap kami, jangan ada satupun yang Kau lewatkan, sebab Injil-Mu itu adalah kekuatan dari Allah yang akan mengubahkan hidup setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan,
akan pada pagi hari ini, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Kristus Yesus, Putra-Mu dan Penebus kami yang hidup. Saudara, sebelum saya bertobat beberapa tahun yang lampau, saya ini dikenal sebagai seorang perokok yang berat. Dan saya pada waktu itu telah berupaya berulang-ulang kali untuk berhenti merokok karena saya sadar, saya tahu, dan saya takut kalau saya terus merokok dengan begitu banyaknya per hari itu, maka saya akan jatuh sakit. Tidak hanya saya khawatir tentang terhadap kesehatan diri saya juga khawatir tentang kesehatan istri dan anak-anak saya. Karena mereka tentunya pasti akan mengalami sebagai perokok pasif, karena saya merokok itu di dalam rumah juga. Dan karena ketakutan saya, karena hal itu yang membuat saya berulang kali mencoba berbagai macam cara untuk berhenti. Salah satunya ada teman mengatakan, oh kalau kamu mau berhenti, kamu coba ganti rokok dengan permen yang manis-manis. Supaya mulutmu ini tidak pahit. Jadi kamu bisa menggantikan sukaan rokok dengan permen. Saya turuti, saya makan permen yang manis-manis dengan berbagai macam merek. Itu pun cuma hanya berjalan beberapa hari. Kemudian saya merasakan, ini tetap ada keinginan rokok yang begitu besar yang selalu ada di dalam diri saya. Akhirnya saya kembali merokok. Yang kedua, teman saya juga mengatakan, oh kalau kamu mau merokok, kamu harus buang semua rokok dan korek di dalam rumahmu supaya kamu tidak cari-cari, supaya kamu tidak kelihatan dan kamu mudah untuk mengambilnya. Saya pikir, ya masuk akal juga ya. Jadi kemudian saya singkirkan semua rokok dan korek yang ada di dalam rumah supaya pikiran saya tidak lagi cari-cari kalau tidak ada. Namun itu pun juga tidak menghalangi saya ketika saya keluar rumah dan saya kepingin rokok, maka saya akan berhenti di sebuah toko dan membeli rokok. Ada juga yang mengatakan, oh kalau begitu kamu harus mencoba ini, permen karet nikotin. Artinya apa? Artinya nikotin yang kamu perlukan di dalam rokok bisa digantikan dengan permen karet ini. Lebih sehat karena tidak ada asapnya. Oke, saya turuti. Saya makan permen karet nikotin dan rasanya sangat tidak enak. Dan itu pun juga hanya bertahan beberapa hari, kemudian saya kembali merokok. Ada sebuah peristiwa di dalam itu pada saat ketika anak saya yang pertama usianya waktu itu masih 5 tahun. Saya sedang merokok di rumah, di halaman di luar begitu. Anak saya itu dari dalam rumah keluar, mau berlari, mau memeluk saya. Tetapi tidak disengaja ketika dia mencoba untuk memeluk kaki saya, rokoknya yang saya pegang di tangan ini terkena di pipinya. Dan tentunya anak saya ini menangis kesakitan dan saya juga ikut merasa menyesal, merasa juga sedih melihat anak saya sangat kesakitan itu. Dan saya waktu itu saya masih ingat, saya katakan mulai hari ini saya tidak akan merokok lagi karena saya melihat anak saya sangat kesakitan. Sebab itu saya buang semua ke selokan di depan rumah, saya katakan saya stop, berhenti untuk merokok. Tapi saudara, ternyata beberapa hari kemudian saya kembali lagi merokok. Artinya dengan apa yang menjadi kekuatan saya berulang kali, dengan segala tekad saya, apapun yang saya lakukan ternyata tidak bisa menghentikan saya akan kebiasaan untuk merokok. Sampai suatu hari, istri saya mengajak saya menghadiri sebuah KKR. Dan di sanalah pertama kali saya mendengarkan pemberitaan Injil yang disampaikan seorang hamba Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan itulah yang setelah beberapa lama kemudian setelah KKR itu yang membuat saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan sejak saya mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat itu juga, saya dibebaskan daripada ikatan rokok. Artinya saudara, bahwa waktu itu saya tidak mengerti sama sekali mengenai firman yang mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Kristus dan itu kemudian saya mengalami perubahan hidup yang dulunya sudah tidak saya lakukan, saya sekarang benar-benar berhenti, tidak ada keinginan merokok sama sekali, baru saya tahu apa maknanya firman itu. Dan itulah yang artinya
perubahan hidup yang diterima karena Roh Kudus itu ada di dalam diri saya pada saat saya percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Injil. Dan bukan dengan melakukan usaha saya sendiri. Dan inilah yang menjadi dasar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal yang ketiga, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, dari ayat yang pertama kita tahu bahwa jemaat Galatia ini ditegur oleh Rasul Paulus karena dikatakan terpesona oleh Injil lain. Dikatakan kalau kita baca di pasal yang pertama ayat ke-6, aku heran bahwa kamu telah begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Artinya jemaat Galatia ini terpesona, terkagum-kagum, terpikat, lebih tertarik akan hal-hal yang baru dibanding hal yang lama. Artinya oleh ajaran yang Injil yang lain ini membuat hati jemaat Galatia itu terpesona atau terpikat. Saudara, beberapa waktu terakhir ini saya sering melihat di YouTube adalah mengenai mobil-mobil listrik yang dari China. Saya terpesona, saya terkagum dengan begitu indahnya, begitu banyaknya model yang hebat-hebat, dengan teknologi yang begitu canggih, yang hampir tidak ada berhentinya. Setiap hari dari pabrikan mobil di China ini mengeluarkan produk-produk yang baru yang selalu lebih bagus. Dari harga yang tentunya jauh lebih murah. Dan itu membuat saya, wow, ternyata perkembangan dunia mobil listrik di China itu melebihi daripada negara-negara lain. Begitu banyak model, begitu banyak ragam, begitu banyak kemampuan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan membuat sekarang mobil-mobil konvensional menjadi kurang tertarik melihat
begitu banyaknya, begitu indahnya, begitu canggihnya mobil-mobil yang dari China yang saat ini. Itulah yang membuat terpesona, membuat terkagum-kagum, membuat tertarik. Dan inilah yang juga membuat jemaat Galatia tertarik kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beberapa orang Kristen dari Yahudi yang juga mereka memulai pelayanannya di Asia Kecil sama seperti Paulus dan Barnabas pada waktu itu. Mereka mengatakan bahwa iman percaya saja tidak cukup dan harus melakukan apa yang diminta oleh hukum Taurat. Yaitu seolah kalau orang pria itu harus disunat, harus melakukan ibadah-ibadah atau upacara-upacara tertentu yang ditentukan oleh hukum Taurat, atau juga untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hari Sabat. Ini mereka ajarkan kepada orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Dan tentunya Paulus dan Barnabas ini mereka merasa marah, mereka merasa kecewa. Dan itulah sebabnya mereka, Paulus dan Barnabas menemui soko guru gereja pada waktu itu, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus di Yerusalem. Mereka membahas dua pertanyaan utama yang ada pada zaman itu, pada saat itu. Yang pertama, yaitu apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat, atau ditambahkan ketaatan kepada hukum Taurat yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus? Artinya ini adalah menjadi isu utama pertanyaan ini. Apakah iman percaya saja cukup atau hanya juga perlu ditambahkan ketaatan melakukan hukum Taurat? Dan akhirnya setelah mereka bertemu dengan soko guru gereja pada waktu itu, Petrus mengatakan bahwa jemaat yang bukan orang Yahudi tidak perlu dibebani, yang mereka sendiri orang Yahudi tidak sanggup untuk dapat melaksanakannya. Artinya mereka dibebaskan untuk tidak, orang-orang non-Yahudi tidak melakukan ketentuan hukum Taurat. Ini saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Saudara, saat ini kita hidup di zaman yang mengukur segala sesuatunya dari performance, dari kinerja. Yaitu untuk bicara mengenai prestasi yang akan kita dapatkan apabila performance kita ini baik. Kedudukan yang semakin tinggi apabila kinerja kita juga semakin tinggi. Kekayaan kita akan semakin bertambah apabila performance kita juga akan bertambah. Segala sesuatu diukur dengan kerja keras, dengan usaha yang menunjukkan keberhasilan seseorang. Termasuk juga di dalam hal spiritual atau rohani. Yang menjadi dasar ini adalah ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Maka terjadi kekosongan di dalam jiwa manusia. Karena hubungan dengan Allah itu sudah terputus. Dan mereka mencari Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Maka timbullah yang namanya animisme, orang-orang yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung dan sebagainya. Itu adalah upaya mereka untuk mengisi kekosongan di dalam jiwa mereka untuk melakukan hubungan dengan Tuhan yang terputus itu. Mereka merasa perlu untuk menunjukkan kinerja atau performance mereka agar dilihat dan diapresiasi oleh Tuhan. Dan tentunya apapun yang mereka kerjakan dengan berbagai macam cara, dengan usaha kerja keras, mereka tidak akan pernah berhasil. Meskipun di kalangan Kristen saat ini mungkin saudara sering mendengar, kamu ya jangan nakal terus, jangan mokong terus, nanti kamu diselentik Tuhan. Oh, kamu kena sakit ini. Coba cek apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sebagainya. Sering saudara mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Dengan kata lain, di dalam pikiran orang-orang Kristen ini, bahwa Tuhan hanya peduli terhadap perbuatan yang dihasilkan oleh umatnya. Bahkan sebaliknya, bahwa bila seseorang merasa bahwa ia sudah taat di dalam segala sesuatunya, melakukan perintah Tuhan, maka ia akan bersikap seolah-olah Tuhan itu berhutang kepadanya karena ia telah berbuat baik. Contohnya, sehingga ketika orang ini mengalami pencobaan, ia mengatakan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku?
bukankah aku selama ini setia melayanimu? Aku telah mengajar sekolah minggu, aku ikut worship team, ikut tim mengenai Aser dan Greeter, bahkan ikut worship mission trip. Apakah engkau Tuhan tidak melihat semua perbuatanku selama ini? Pernah dengar saudara hal-hal yang mirip seperti itu? Mempertanyakan Tuhan mengenai apa yang telah ia lakukan bagi dia. Ini semua adalah karena mereka manusia merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu agar Tuhan itu berkenan kepadanya. Abraham, kita lihat mulai ayat yang ke-6 di pasal 3 tadi. Abraham dibenarkan karena percaya akan Injil Allah, bukan melakukan hukum Musa. Sebab hukum Taurat itu diberikan 430 tahun kemudian. Dikatakan di ayat yang ke-8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Artinya bahwa Allah membenarkan orang-orang non-Yahudi karena iman melalui pemberitaan Injil, dan itu dimulai oleh Abraham. Memang setelah itu selanjutnya Abraham itu kemudian disunat. Tetapi yang pertama kali ketika Allah memberitakan janjinya, memberikan janjinya kepada Abraham, dan Abraham itu percaya, disitulah Allah menganggapnya adalah sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan yang hidup melakukan hukum Taurat itu dikatakan berada di bawah kutuk. Dikatakan di Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang harus sempurna untuk melakukan hukum Taurat supaya tidak kena kutuk. Tetapi kenyataannya, misalnya ada 10 perintah Allah, saudara bisa melakukan 9, gagal 1, maka itu juga disebut sebagai sebuah kegagalan. Bukan dapat nilai 9, tapi 0. Jadi saudara harus memulai lagi. Dan tentunya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya dengan sempurna. Dan juga dikatakan bahwa dasar hukum Taurat itu adalah siapa yang melakukannya akan hidup karenanya, bukan iman. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, maka orang itu bisa dikatakan mati. Kalau begitu, apa makna dari pertanyaan Rasul Paulus di ayat yang kedua, yang dikatakan bahwa adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya terhadap pemberitaan Injil? Apa perbedaan antara hukum Taurat dan pemberitaan Injil? Hukum Taurat itu bicara mengenai kasih Tuhan bersyarat berdasarkan sesuatu yang dapat seseorang lakukan. Yaitu menempatkan Tuhan seakan-akan berhutang untuk memberikan berkat-Nya, untuk memberikan kebaikannya terhadap seseorang yang melakukan kebaikan atau perbuatan tuntutan sesuai dengan hukum Taurat. Artinya kalau saya melakukan ini, berarti Tuhan harus melakukan ini. Artinya bersyarat, kasih Tuhan bersyarat berdasarkan performance, berdasarkan kinerja, berdasarkan perbuatan yang seseorang itu lakukan. Itu hukum Taurat. Sedangkan Injil atau disebut kabar baik adalah segala sesuatu yang Yesus Kristus yang telah lakukan bagi manusia. Karena semua yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka kita tidak perlu untuk melakukan apapun. Dan itulah yang namanya kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Selanjutnya, Rasul Paulus juga mengatakan di Efesus yang pasal yang kedua, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya bahwa
Kabar baik itu bicara mengenai apa yang Yesus Kristus kerjakan bagi kita. Kita apa yang dilakukan? Tidak melakukan apa-apa. Dan itu adalah kasih karunia. Tidak hanya diselamatkan oleh iman, melainkan juga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga dikaruniai Roh Kudus. Dikatakan di sini, di Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wow, sungguh luar biasa saudara. Inilah yang membedakan antara kekristenan dengan agama yang lain. Dengan jelas tadi dikatakan kalau yang lain itu bicara mengenai performance, mengenai apa yang bisa dilakukan agar supaya Tuhan itu berkenan kepada orang itu. Sedangkan Injil kabar baik adalah bicara mengenai apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Itu adalah kabar, betul-betul kabar gembira. Karena segala sesuatunya itu telah dikerjakan oleh Tuhan kita. Yang Ia telah berada di surga datang ke dunia. Tujuannya adalah untuk Dia mati di atas kayu salib membebaskan setiap manusia. Bagi yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak hanya itu, ketika percaya dikaruniakan oleh Roh Kudus. Sungguh luar biasa apa yang telah Yesus kerjakan. Dan karena ketika orang percaya dibeli oleh Roh Kudus, maka dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu ketika ia percaya kepada Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan hidup ketika orang yang percaya, orang yang mendapatkan kasih karunia tanpa melakukan apapun, itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Yaitu ia mengalami perubahan hidup karena ia menjadi ciptaan yang baru. Yaitu keselamatan itu adalah iman plus perubahan hidup. Itu adalah seperti dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Orang bisa mengatakan, hei aku ini orang Kristen, KTP-ku ini ditunjukkan, dilihat. KTP-ku tulis agama Kristen. Saya lahir dari keluarga Kristen, nenek moyangku keluarga Kristen, bahkan aku tidur di gereja. Misalnya. Tapi kalau perbuatannya tidak mengalami perubahan, hidupnya masih sama dengan orang dunia, maka itu bisa diragukan kekristenan sejatinya. Orang yang mengalami lahir baru, ciptaan baru, pasti adalah ia mengalami perubahan hidup. Ia mendapatkan identitas baru di dalam hidupnya, dikarenakan Kristus ada di dalam dirinya. Yaitu yang memampukan untuk hidup di dalam ketaatan terhadap Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Bukan supaya mendapatkan keselamatan, melainkan karena sudah diselamatkan, maka bisa melakukan perbuatan baik. Dan ini ada dua hal yang sangat berbeda. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, tadi saya sempat katakan di awal bahwa saya mendapatkan kasih karunia Tuhan setelah saya mendengar pemberitaan Injil di sebuah KKR. Setelah mendengar Injil itu, saya berulang kali setiap minggunya datang. Dan sampai 2 bulan atau 3 bulan kemudian, pada waktu saya sedang tidur, saya bermimpi didatangi seorang malaikat untuk dia menanyakan 2 pertanyaan kepada saya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah engkau mau mengikuti Yesus dalam susah dan senang? Saya jawab, iya. Kemudian dia tanya lagi yang kedua, apakah engkau mau mengikuti Yesus dalam susah dan senang? Saya jawab, iya. Begitu selesai saya jawab iya, dalam sepersekian detik, maka ada damai sejahtera yang mengalir, memenuhi diri saya yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan sejak itu pada pagi harinya saya bangun, saya tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang dulu yang saya terikat sebelumnya. Salah satunya rokok itu tadi. Saya mengalami perubahan hidup. Saya diberikan sebuah identitas yang baru karena saya menjadi seorang ciptaan yang baru.
Dan apa yang saya lakukan sebelumnya? Nothing, saya tidak melakukan apapun. Saya juga tidak rajin ke gereja, saya tidak banyak melakukan pelayanan karena waktu itu saya juga tidak mengerti. Tapi kasih karunia itu datang ketika mendengarkan pemberitaan Injil. Dan disitulah saya dibebaskan karena ada roh Tuhan diberikan kepada saya. Untuk saya tidak lagi bekerja berdasarkan performance untuk menyenangkan Tuhan. Melainkan Roh Kuduslah yang menuntun saya untuk melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan baginya hari demi hari. Saudara bisa menyiapkan komuni, roti dan anggur atau jus yang saudara siapkan. Sebentar lagi kita akan komuni bersama. Dan kenapa itu semua saudara? Itu berasal karena Yesus Kristus telah membayar semuanya itu bagi kita. Dikatakan di ayat yang ke-13 dari Galatia 3 bahwa Ia Yesus membebaskan dari kutuk hukum Taurat dengan Ia yang tergantung di kayu salib. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama melihat kebaikan Tuhan yang telah dikerjakannya bagi kita. Dengan Ia mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib bagi kita. Ia menebus segala dosa kita. Saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur atas kasih Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Sebab Tuhan telah Kau berikan kasih-Mu yang besar kepada kami. Dengan memberikan tubuh-Mu di atas kayu salib untuk Tuhan, tubuh-Mu yang hancur karena cambukan, serta tangan dan kaki yang terpaku untuk menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit dan kutuk atas kita semua. Semuanya Kau lakukan itu Tuhan agar kami semua mengalami kesehatan, mengalami pembebasan dari segala hal yang mengikat kita dan juga Kau bebaskan dari kutuk. Kami mengucap syukur dan kami mau menerima tubuh-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Mari saudara kita sama-sama makan. Dan selanjutnya Tuhan, tidak hanya tubuh-Mu yang dihancurkan di atas kayu salib, melainkan juga darah-Mu. Darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib, darah-Mu yang menghapuskan dosa dan kesalahan kita semua. Bahwa kita semua Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui darah-Mu ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau meminum daripada anggur ini untuk mengenang kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Itu adalah membuat kami senantiasa mengingat akan kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami agar kami memperoleh hidup. Saudara, di kitab Roma pasal 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ciptaan baru dikatakan adalah di 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru adalah roh Tuhan ada di dalam orang percaya. Bahwa roh itu diterima oleh iman melalui pemberitaan Injil. Dan bukan oleh melakukan hukum Taurat. Karena disitulah orang yang telah menerima roh itu akan mendapatkan identitas baru yang akan ia lakukan, melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah sediakan sebelumnya bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran-Mu ini akan termateraikan dalam hati setiap kami. Benih yang ditabur dalam hati kami ini akan bertunas dan berbuah di dalam kehidupan kami yang membuat kami tahu bahwa oleh kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang besarlah yang telah Kau lakukan semuanya di atas kayu salib bagi kami. Itulah yang akan membebaskan kami. Itulah yang memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap
orang yang percaya, karena disitulah terjadi kehidupan yang baru, identitas yang baru, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami percaya Tuhan kasih-Mu dan berkat-Mu senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Penjuru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami masih akan ada seri berikutnya minggu depan di dalam seri Dibebaskan. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Kids Camp akan segera hadir pada tanggal 26 hingga 28 Juni untuk anak-anak SD kelas 4 hingga 6. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih lanjut, cukup klik kode QR berikut. Daftar sebelum 5 Mei untuk mendapatkan harga early bird. Pendaftaran camp akan ditutup pada 31 Mei. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan anak Anda. ICA Mission Trip ke Papua akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Juni. Kita akan membangun gedung nomor 87 hingga 90. Selain itu, kita juga akan melayani komunitas gereja setempat melalui pelayanan kaum wanita, serta seminar media dan penyembahan. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dengan slot yang terbatas. Biayanya 5 juta per orang. Pendaftaran ditutup pada 19 Mei. Daftar hari ini dan mari bangun kerajaan Allah. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.